Baik, selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, saya Kadi Kidul Putra dengan NIM 240856113, mahasiswa program studi informatika angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pola dan Prediksi Harga Tiket Pesawat ke Bali menggunakan Time Series Forecasting untuk identifikasi high dan low season pariwisata berbasis web. Nah, di Bali ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling diminati di dunia. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali secara kumulatif pada periode sekitar Januari hingga September 2024 telah mencapai 4,7 juta kunjungan, melampaui angka sebelum pandemi COVID-19. Nah, tingginya arus wisatawan ini berdampak langsung pada fluktuasi harga tiket pesawat yang cukup signifikan. Harga tiket pesawat di Bali ini sangat dinamis dan berkolerasi erat dengan periode high season dan low season pariwisata. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelaku bisnis pariwisata di Bali seperti pengelola hotel, agen wisata, dan usaha kuliner. Karena mereka membutuhkan informasi yang akurat mengenai kapan periode ramai dan sepi wisatawan yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem analitik berbasis web yang mengintegrasi pendekatan big data analitik dan metode Sarima untuk memprediksi pola harga tiket pesawat serta mengidentifikasi periode high season dan low season melalui sebuah dashboard visualisasi yang interaktif. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana membangun sistem analitik berbasis web yang mampu mengelola data harga tiket pesawat ke Bali dalam skala besar menggunakan pendekatan big data analitik. Kedua, bagaimana menerapkan metode Sarima ini untuk memprediksi pola harga tiket pesawat ke Bali guna mengidentifikasi periode high season dan low season pariwisata. Ketiga, bagaimana merancang dashboard visualisasi yang interaktif dan informatif bagi alat bantu pengambilan keputusan bagi pelaku bisnis pariwisata di Bali. Nah, untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut, terdapat 3 tujuan, yaitu pertama, membangun sistem analitik berbasis web yang mampu mengelola data harga tiket pesawat ke Bali dalam skala besar menggunakan pendekatan big data analitik. Kedua, menerapkan metode Sarima ini untuk memprediksi pola harga tiket pesawat ke Bali guna mengidentifikasi periode high season dan low season pariwisata. Ketiga, merancang dashboard visualisasi yang interaktif dan informatif sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi pelaku bisnis pariwisata di Bali. Nah, selanjutnya, agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, ditetapkan beberapa batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan ini dibatasi pada rute penerbangan domestik menuju Bali dari 3 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kemudian data yang dikumpulkan ini melalui web scraping pada platform Traveloka dengan rentang waktu minimal 2 tahun. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu forecasting yaitu hanya Sarima. Dan sistem yang dikembangkan ini hanya mencakup fitur analisis pola harga, prediksi harga, dan visualisasi dashboard. Sistem ini tidak mencakup fitur pemesanan tiket pesawat. Nah, selanjutnya evaluasi yang dilakukan ini menggunakan 2 metrik yaitu mean absolute error atau MAE dan root mean square error atau RMSE. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan 2 manfaat utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang big data analitik dan time series forecasting, khususnya dalam penerapan metode Sarima pada data harga tiket pesawat yang bersifat musiman. Selain itu juga, eh, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Berikutnya secara praktis, pertama bagi pelaku bisnis pariwisata di Bali seperti pengelola hotel, agen wisata, dan usaha kuliner, sistem ini itu dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan berdasarkan prediksi periode high season dan low season. Kemudian kedua, bagi wisatawan, informasi pola harga tiket ini dapat membantu perancangan perjalanan yang lebih efisien. Kemudian ketiga, bagi pemerintah, sistem ini tuh dapat menjadi referensi strategi pengembangan pariwisata berbasis data. Dan yang kemudian keempat, bagi program studi informatika Universitas Udayana, penelitian ini tuh bisa menjadi bukti nyata penerapan keilmuan jalur peminatan J8, yaitu pemrosesan data besar dan manajemen bisnis.
Nah, selanjutnya masuk pada tinjauan teori. Ada 7 konsep kunci yang mendasari penelitian ini. Pertama, high dan low season, yaitu pola musiman kunjungan wisatawan yang berulang setiap tahun. High season di Bali ini terjadi pada Juli, Agustus, dan Desember, sedangkan low seasonnya pada Januari hingga Maret dan September hingga November. Kedua, harga tiket pesawat. Yang dimaksud yaitu harga tiket pesawat yang bersifat sangat dinamis dan fluktuatif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti waktu keberangkatan, ketersediaan kursi, dan jarak pemesanan terhadap hari keberangkatan. Ketiga, Big Data Analytics, yaitu pendekatan pengolahan data berskala besar dengan karakteristik 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Data harga tiket pesawat ini yang dinamis dan bervolume besar termasuk dalam kategori Big Data. Keempat, yaitu time series forecasting, yaitu teknik prediksi yang menggunakan data historis berdasarkan urutan waktu untuk memprediksi nilai di masa depan. Nah, selanjutnya kelima, model Sarima, yaitu pengembangan dari ARIMA yang dirancang khusus untuk menangkap pola musiman pada data deret waktu yang dinotasikan sebagai dalam kurung PDQ kecil dan dalam kurung PDQ besar S. Proses pembangunannya ini melibatkan uji stasionaritas ADF yang diidentifikasi parameter melalui ACF dan PACF, kemudian estimasi dan parameter, dan validasi model. Keenam yaitu bisnis intelijen dan dashboard, yaitu konsep transformasi data mentah menjadi visualisasi yang informatif dan interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan secara real time. Ketujuh, evaluasi model peramalan, yaitu di sini menggunakan dua metrik yaitu MAE yang mengukur rata-rata kesalahan absolut dan RMSE yang lebih sensitif terhadap outlier. Semakin mendekati nol keduanya, maka semakin akurat model prediksi yang dibangun. Baik, selanjutnya masuk pada bagian tinjauan empiris. Pada bagian ini, saya akan memaparkan 5 penelitian terdahulu yang menjadi landasan empiris penelitian. Tujuannya yaitu untuk memetakan posisi penelitian yang sedang kami lakukan dalam koridor ilmiah, serta menunjukkan kebaruan dan kontribusi penelitian ini dibanding peneliti sebelumnya. Penelitian pertama yaitu oleh Saragi dan kawan-kawan tahun 2021 yang berjudul Pengembangan Bisnis Intelijen, Dashboard untuk Monitoring Aktivitas Pariwisata dengan Studi Kasus Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Penelitian ini mengembangkan dashboard Business Intelligence yang mampu mengubah data kunjungan wisatawan menjadi visualisasi yang lebih mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan konsep Business Intelligence sebagai luaran sistem dan fokus penelitian yang sama-sama berada di Bali. Namun perbedaannya, penelitian Saragi dan kawan-kawan ini hanya bersifat deskriptif atau monitoring data masa lalu. Sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menambahkan fitur prediksi harga tiket menggunakan time series forecasting yang bersifat prediktif. Kemudian penelitian kedua oleh Mulyani dan Prabowo tahun 2024 berjudul Implementasi Bisnis Intelijen dengan Platform Tableau untuk menganalisis data kunjungan wisata Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan platform Tableau untuk menganalisis pola kunjungan wisatawan dalam 5 kota besar di Indonesia. Persamaannya adalah penerapan Business Intelligence untuk mendukung sektor pariwisata. Perbedaannya terletak pada tools yang digunakan. Pada penelitian Mulyani dan Prabowo memakai platform third party yaitu Tableau. Sementara penelitian ini membangun sistem secara mandiri berbasis web menggunakan Python. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel harga tiket pesawat sebagai objek utama dalam prediksi yang tidak ada pada penelitian Mulyani dan Prabowo. Kemudian penelitian ketiga oleh Aksara dan kawan-kawan tahun 2025 yang berjudul Prediksi Harga Tiket Pesawat Domestik Rute Surabaya-Jakarta menggunakan metode regresi linear berganda. Penelitian ini mengolah sekitar 10.000 baris data dan menghasilkan model dengan nilai R-square mencapai 96,4%. Persamaannya adalah fokus pada variabel harga tiket pesawat domestik. Nah, perbedaannya ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu pada penelitian Asara dan kawan-kawan ini menggunakan regresi linear yang lebih mengutamakan hubungan antar variabel, sedangkan penelitian yang saya kembangkan menggunakan
time series forecasting untuk menangkap pola musiman atau seasonality. Penelitian ini juga menambahkan luaran berupa sistem dashboard berbasis web yang tidak ada pada penelitian Asara dan kawan-kawan. Kemudian keempat, penelitian oleh Febiola dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Perbandingan Metode Arima dan Sarima dalam Peramalan Jumlah Penumpang Bandara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini membandingkan dua metode time series dan menemukan bahwa Arima dengan model terbaik yaitu 0,1,1 paling akurat untuk data penumpang bandara tersebut. Persamaannya adalah penggunaan metode time series forecasting khususnya Sarima pada data transportasi udara yang memiliki pola fluktuasi musiman. Perbedaannya, penelitian Fabiola dan kawan-kawan ini berfokus pada prediksi volume atau jumlah penumpang bandara, sedangkan penelitian ini berfokus pada prediksi harga tiket pesawat menuju Bali. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan hasil prediksi ke dalam sistem dashboard berbasis web untuk mendukung keputusan bisnis pariwisata. Kemudian yang kelima, dan yang terakhir, penelitian oleh Alfarizi dan kawan-kawan tahun 2025 yang berjudul Perbandingan Model Sarima dan Propet dalam memprediksi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Penelitian ini membandingkan dua metode forecasting menggunakan data bulanan periode Januari 2018 hingga Mei 2025. Hasilnya membuktikan bahwa model Sarima lebih unggul dibandingkan Propet dengan nilai MAE sebesar 1336 dan nilai RMSE sebesar 1616 yang jauh lebih rendah dibandingkan Propet yang mencatat MAE sebesar 5591 dan RMSE sebesar 5739. Persamaannya adalah penggunaan metode time series forecasting ini khususnya Sarima untuk data pariwisata yang memiliki pola musiman. Perbedaannya yaitu penelitian Alfarizi dan kawan-kawan ini berfokus pada prediksi volume kunjungan wisatawan, sedangkan penelitian ini berfokus pada prediksi harga tiket pesawat, dan penelitian ini tidak hanya berhenti pada eksperimen algoritma, melainkan mengimplementasikan hasil prediksi ke dalam sistem dashboard berbasis web. Nah, dari kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengisi celah yang ada dengan menggabungkan tiga hal yang belum pernah dilakukan secara bersamaan, yaitu prediksi harga tiket pesawat, metode Sarima, dan pendekatan Big Data Analytics, dan juga dashboard web dalam satu sistem yang terintegrasi. Baik, selanjutnya masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis harga tiket pesawat rute domestik menuju Bali dari 3 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik web scraping pada platform Traveloka menggunakan Python dengan library Beautiful Soup dan Selenium. Kemudian web scraping ini adalah teknik pengambilan data secara otomatis dari halaman website dengan mengekstraksi konten HTML. Nah, selanjutnya data yang dikumpulkan ini mencakup atribut tanggal, rute penerbangan, nama maskapai, kelas penerbangan, dan harga tiket yang disimpan dalam format CSV. Data historis ini minimal 2 tahun yang diperlukan agar pola musiman dapat terdeteksi dengan baik. Setelah dikumpulkan, data kemudian diproses melalui tahap data cleansing sebelum disimpan ke basis data MySQL. Selanjutnya metodologi yang berikutnya yaitu desain sistem. Nah, metodologi pengembangan sistem ini yang digunakan adalah metode prototype, yang dimana metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan fleksibel, di mana setiap tahapan dapat dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan umpan balik sebelum sistem final dibangun. Nah, tahapannya terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan atau rekrutmen gathering untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kedua, perancangan prototype yang mencakup desain mockup dashboard dan arsitektur sistem dengan backend Python Flash, database MySQL, dan frontend HTML, CSS, dan JavaScript. Serta ketiga, evaluasi prototype dengan pengujian MAE dan RMSE. Keempat yaitu perbaikan dan finalisasi sistem. Yang dimana alur kerjanya ini dapat dilihat pada flowchart berikut ini. Selanjutnya masuk pada metodologi yang berikutnya yaitu arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Pertama dimulai dari sumber data yaitu platform Traveloka
yang dimana data ini dikumpulkan melalui web scraping. Data kemudian masuk ke backend berbasis Python Flash yang terdiri dari 3 subkomponen, yaitu pemrosesan data menggunakan Pandas untuk data cleansing, model Sarima menggunakan stats model untuk forecasting, dan REST API endpoint untuk menghubungkan backend dengan frontend. Kemudian data historis dan hasil prediksi disimpan di basis data MySQL. Kemudian hasil prediksinya ini kemudian dikirim ke frontend yang menampilkan dashboard, visualisasi, dan indikator high dan low season kepada pengguna. Dalam hal ini, pelaku bisnis adalah pariwisata di Bali. Alur komunikasinya ini bersifat dua arah, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka web, dan sistem dapat merespon dengan menampilkan hasil analisis dan prediksi secara real-time. Metodologi yang selanjutnya yaitu evaluasi sistem. Evaluasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua aspek utama. Yang pertama, evaluasi model peramalan menggunakan dua metrik statistik, yaitu MAE atau Mean Absolute Error menggunakan rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Kemudian kedua RMSE atau Root Mean Square Error, yang dimana ini untuk mengukur akar dari rata-rata selisih kuadrat dan lebih sensitif terhadap kesalahan besar atau outlier. Semakin mendekati nilai 0, 0 nilai MAE dan RMSE ini, maka semakin akurat model Sarima dalam memprediksi harga tiket pesawat. Kedua, evaluasi sistem perangkat lunak ini menggunakan metode black box testing untuk menguji fungsionalitas sistem secara keseluruhan, mencakup fitur web scraping, pemrosesan Sarima, visualisasi dashboard, dan identifikasi high dan low season. Penelitian ini dilakukan secara mandiri selama 6 bulan. Nah, untuk jadwal penelitiannya ini dirancang berlangsung selama 6 bulan. Nah, bulan pertama dan kedua ini difokuskan pada studi literatur dan persiapan tools. Kemudian bulan kedua dan ketiga untuk pengumpulan data melalui web scraping. Kemudian bulan ketiga dan bulan keempat itu untuk pembersihan data pemodelan Sarima. Kemudian bulan selanjutnya, bulan keempat dan kelima untuk pengembangan sistem dashboard berbasis web. Kemudian untuk ke bulan kelima untuk pengajuan dan evaluasi sistem. Dan bulan kelima hingga keenam untuk penyusunan dan finalisasi laporan tugas akhir. Nah, sebagai kesimpulan, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem analitik berbasis web yang mengintegrasi 3 komponen utama. Pertama, Big Data Analytic untuk pengolahan data skala besar, model Sarima untuk prediksi harga tiket pesawat yang memiliki pola musiman, dan dashboard bisnis ini untuk intelligence sebagai alat bantu visualisasi dan pengambilan keputusan. Nah, sistem ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pelaku bisnis pariwisata dalam menghadapi dinamika high season dan low season, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang big data analytic dan time series forecasting. Nah, demikianlah presentasi proposal tugas akhir saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen atas perhatiannya.